sang penakluk yang mengguncangkan republik, Julius Caesar. Nama ini bukan sekedar entry dalam buku sejarah. Ia adalah simbol ambisi, strategi, dan pengkhianatan. Seorang pria dari keluarga ningrat Roma, tapi hidup di dunia yang tak menjamin kekuasaan hanya dari garis keturunan. Ia bukan raja, tapi kekuasaannya melebihi raja manapun di masanya. Ia penulis, orator, jenderal, kekasih Ratu Mesir, dan orang pertama yang berani menyeberangi garis merah Republik Romawi. Tapi, seperti semua kisah besar dalam sejarah, kejayaan selalu datang bersama bayang-bayang pengkhianatan. Dan kehilangan nyawanya tak kalah dramatis dari hidupnya. Dalam pembahasan video ini, mari kita gali perjalanan sang penakluk Galia. Inilah kisah Julius Caesar, seorang manusia yang ingin menjadi legenda. Bagian pertama, anak bangsawan yang tersingkir. Caesar lahir pada tanggal 12 Juli tahun 100 sebelum Masehi dari keluarga bangsawan gens Julia yang mengklaim keturunan langsung dari Dewi Venus. Secara nama, ia adalah aristokrat, tapi dalam praktiknya, keluarganya miskin dan kurang berpengaruh dalam politik Roma. Ayahnya wafat saat ia berusia belasan tahun, dan hanya beberapa tahun setelah itu, diktator brutal Lucius Cornelius Sulla naik berkuasa. Sulla memulai pembersihan politik terhadap siapapun yang dianggap berpotensi menjadi ancaman. Caesar yang menikahi Cornelia, putri salah satu lawan politik Sulla, masuk dalam daftar hitam. Ia diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Tapi Caesar menolak. Sebuah keputusan berani yang hampir merenggut nyawanya. Ia kehilangan seluruh harta, bersembunyi dari tentara Sulla, dan hidup sebagai buronan. Namun, masa pelarian ini bukan akhir, justru awal. Ia bergabung dengan militer, menunjukkan keberanian dalam pertempuran di Asia dan Silisia. Bahkan ketika ditangkap oleh bajak paut, ia justru memimpin pembebasannya sendiri dan menyalibkan para penculiknya sesudah itu. Caesar kembali ke Roma sebagai veteran muda dengan reputasi dan tekad baja. Dan saat Sulla wafat, sang buronan berubah menjadi bintang baru dalam politik republik. Bagian kedua, merangkak naik lewat retorika dan intrik. Caesar tahu, di Roma kekuatan bisa dibangun dari dua hal, pedang dan pidato. Ia memilih keduanya. Ia memulai karirnya sebagai jaksa dan orator ulung. Ucapannya memukau massa. Ia berbicara atas nama rakyat miskin, dan secara perlahan ia membangun reputasi sebagai populares, faksi yang membela rakyat jelata, bukan elit senat. Tapi karir politik di Roma mahal. Caesar berutang besar demi membeli suara dan loyalitas. Salah satu langkah berani lainnya adalah mencalonkan diri sebagai Pontifex Maximus, posisi religius tertinggi di Roma. Semua orang meremehkan Caesar, tapi dia menang secara meyakinkan. Ia kemudian menjabat sebagai gubernur di Spanyol dan menyelesaikan utang-utang besarnya lewat kampanye militer yang sukses. Tapi ambisinya lebih dari sekedar uang atau jabatan. Tahun 60 sebelum Masehi, Caesar menjalin aliansi rahasia dengan dua tokoh besar. Pompei, sang jenderal hebat, dan Crassus, orang terkaya di Roma. Aliansi ini dikenal sebagai Triumvirat pertama. Dengan itu, Caesar berhasil menjadi konsul, posisi eksekutif tertinggi di Republik. Namun jabatan itu hanya awal. Ia mengincar panggung yang lebih besar, Galia. Bagian ketiga, sang penakluk Galia. Sebagai gubernur Galia, Caesar tidak hanya mengatur administrasi. Ia memulai salah satu kampanye militer terbesar dalam sejarah Roma. Selama hampir 10 tahun, ia memimpin legiun dalam perang melawan berbagai suku barbar. Ia menaklukkan wilayah yang sekarang menjadi Prancis, Belgia, dan sebagian Jerman. Ia menyeberangi sungai Rhine, menaklukkan Inggris, dan menghabisi ribuan orang. Namun, ia juga membangun jembatan, kota, dan sistem politik baru di daerah-daerah yang ditaklukkan. Yang menarik, Caesar sendiri menulis kisah peperangannya dalam karya berjudul Commentari de Bello Gallico.
Tulisannya bukan hanya laporan perang, tapi propaganda brilian. Ia menciptakan narasi pahlawan untuk dirinya sendiri, dan seluruh Roma membacanya. Namun, ketenaran membawa ketegangan. Di Roma, Pompei mulai cemas. Crassus tewas dalam perang, dan triumvirat pun runtuh. Senat yang dikuasai lawan-lawan Caesar memerintahkannya kembali ke Roma tanpa pasukan. Sebuah perintah yang pada dasarnya adalah jebakan politik. Caesar punya dua pilihan, patuh dan ditangkap atau memberontak. Ia memilih yang kedua. Tahun 49 Masehi, Caesar menyeberangi sungai Rubicon sambil berkata, "Alea iacta est." Dadu telah dilempar. Bagian keempat, cinta, perang, dan kekuasaan mutlak. Perang sipil tak terhindarkan. Caesar berlawan Pompei di Italia, Yunani, bahkan Mesir. Pompei kabur ke Alexandria, tapi dihabisi saat tiba oleh penasihat Mesir yang berharap menyenangkan Caesar. Namun Caesar justru murka. Bagi dia, bahkan musuh harus dihormati. Dan disinilah ia bertemu Cleopatra, ratu muda Mesir yang sedang berseteru dengan saudaranya sendiri. Cleopatra diselundupkan ke istana, konon digulung dalam karpet dan dihadiahkan pada Caesar. Ketika karpet dibuka, keluar perempuan muda, cerdas, memikat, dan fasih berbicara politik. Caesar terpikat, dan ia memilih pihak Cleopatra dalam perebutan tahta Mesir. Keduanya menjadi kekasih. Dan dari hubungan itulah lahirlah seorang anak, Caesarion. Caesar kembali ke Roma sebagai penguasa de facto. Ia diberi gelar diktator seumur hidup. Ia mengeluarkan reformasi besar, kalender baru, pembatasan korupsi, pemberian kewarganegaraan, dan redistribusi tanah. Namun, semua itu membuat musuhnya semakin takut dan semakin nekat. Bagian kelima, Ides of March, akhir sang legenda. Caesar kini hidup dalam puncak kejayaan, tapi ia juga dikelilingi oleh konspirasi. Beberapa senator khawatir ia akan memproklamirkan diri sebagai raja, hal yang paling dibenci dalam budaya Republik Romawi. Di antara para konspirator itu adalah Brutus, teman dekat dan orang kepercayaannya sendiri. Tanggal 15 Maret 44 Masehi dikenal sebagai Ides of March. Caesar hadir dalam rapat senat. Saat ia duduk, para senator mengerubuninya. Dan tiba-tiba tikaman pertama datang. Lalu yang kedua, ketiga, hingga 23 kali. Saat ia melihat wajah Brutus, ia hanya berkata dengan luka di dada dan mata terluka oleh pengkhianatan, "Et tu Brute." Ia jatuh di kaki patung Pompei. Ironis, ia kehilangan nyawa di bawah bayang-bayang musuh lamanya. Penutup, dewa yang jadi manusia. Julius Caesar kehilangan nyawa, tapi kematiannya justru menjadi katalis. Bukannya menyelamatkan republik, pembunuhannya membuka jalan bagi kekaisaran. Octavian, anak angkat Julius Caesar, membalas dendam. Ia menghancurkan para pembunuh Caesar dan mengubah republik menjadi kekaisaran. Namanya berubah menjadi Augustus, kaisar pertama Roma. Nama Caesar menjadi gelar kekuasaan. Kaisar, Tsar, Julius, semua berasal darinya. Julius Caesar telah mengubah dunia. Ia membentuk kalender yang kita pakai hari ini. Ia mengubah struktur politik dunia barat. Ia menjadi legenda yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Terima kasih sudah menonton kisah Julius Caesar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah penuh drama lainnya. Tulis di komentar tokoh sejarah siapa lagi yang ingin kamu lihat kisahnya. Sampai jumpa di video berikutnya, karena setiap sejarah besar dimulai dari satu nama.